Yo, halo semuanya. Oke, memang agak telat ngebahas hal ini. Tapi ya berhubung gue udah nyiapin skripnya buat ngebahas ini dari dulu awal volume 5 rilis tuh ya. Jadi emang telat. Untuk ngebahas hal ini memang harus ngeliat 2-3 volume ke depan setelah ujian suara bulat dilaksanakan. Nah, kali ini gue akan ngebahas tentang kejadian Horikita yang mempertahankan Kushida di ujian suara bulat yang berujung membuat Sakura jadi tumbal kelas. Dari yang gue lihat-lihatnya di forum-forum dulu, di volume 5 second year tepatnya ya, banyak banget yang ngebahas dan mulai ngehujat si Horikita. Tapi di sisi lain ada juga yang setuju dengan keputusan Horikita. Muncullah pro dan kontranya ya. Ya kalau gitu siapkan sabuk pengaman, mari kita bedah tentang keputusan Horikita pada saat ujian suara bulat. Pertama yang pengen gue bahas, apakah keputusan Horikita di ujian suara bulat itu tepat? Nah, kalau dari sudut pandangku, menurutku itu adalah keputusan yang tepat ya dari Horikita untuk mempertahankan Kushida. Itu bukti kalau Horikita ini menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan sangat bagus, mempertimbangkan value atau nilai dari Kushida yang masih bisa berguna bagi kelas. Horikita tuh mengatakan kalau Kushida tuh masih bisa berguna bagi kelas dan dia akan memanfaatkan kemampuan Kushida dengan baik. Cuma ada satu hal aja yang mungkin kalian gak suka ya. Argumen Horikita tuh masih belum cukup untuk meyakinkan teman sekelasnya. Teman sekelasnya tuh masih beranggapan kalau Kushida tuh memang yang harus di-drop out pada saat itu. Ini menandakan kalau otoritas Horikita sebagai pemimpin kelas saat itu masih belum cukup kuat untuk membuat teman sekelasnya mengikuti perkataan dari Horikita. Itulah yang membuat Enokoji itu harus turun tangan dan berperan menjadi orang jahat. Dengan memberikan saran kalau murid dengan OEE terendah lah yang harus dikeluarkan. Karena ketidakmampuan Horikita lah untuk meyakinkan teman sekelasnya yang mungkin membuat sebagian dari kalian benci dengan Horikita pada saat itu. Tapi keputusan yang Horikita buat sebenarnya masuk akal ya sebagai pemimpin kelas. By the way, di sini gua nggak mencoba untuk membela Horikita ya. Ntar gua dikira penyokong Horikita lagi. Dan mentang-mentang gua pakai PP-nya Horikita bukan berarti gua mendukung Horikita ya di sini. Saya tim Sensei Enjoyer. Ya, memang keputusan Horikita mempertahankan Kushida itu adalah keputusan yang tepat. Masalahnya pada saat itu si Horikita tuh masih belum mampu meyakinkan teman sekelasnya dan membuat Enokoji itu harus turun tangan. Gua rasa Horikita tuh masih belum berani melakukan hal yang seperti Enokoji lakukan, yaitu berkata dengan tegas kalau murid terbawah di kelas lah yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, Enokoji itu yang membackup Horikita. Horikita tuh masih belum mempunyai keberanian untuk melakukan yang Enokoji lakukan. Itu tanda kalau Horikita tuh masih punya perasaan ya. Dari awal Horikita juga itu bersikeras untuk mencapai vote menentang di subjek ke-5. Cuma ya gara-gara Kushida lah yang terus memvoting setuju terus, jadi harus ada yang dikeluarkan pada saat itu. Selama Kushida masih bisa berguna bagi kelas, gua rasa keputusan yang Horikita buat ini adalah keputusan yang sangat tepat ya, yang diambil oleh pemimpin kelas. Memang kesannya Horikita tuh kelihatan naif, cuma sebenarnya bukan karena naif. Horikita tuh benar-benar memikirkan kelasnya untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin kelas. Dengan mempertahankan Kushida di kelas pada saat ini, itu adalah langkah awal untuk investasi kelas di masa depan. Worth it kah mempertahankan Kushida yang merupakan pedang bermata dua? Langsung gue bisa jawab kalau Kushida itu layak untuk dipertahankan. Tapi dengan catatan kalau si Horikita tuh bisa menggunakan Kushida dengan baik. Kalau Kushida itu ibarat pedang bermata dua, bisa menjadi kekuatan bagi kelas, di sisi lain juga itu bisa menghancurkan kelas, tergantung cara Horikita memanfaatkan dan mengontrol si Kushida. Contohnya ya bisa kalian lihat sedikit di festival budaya. Kushida itu ngebantu Mad Cafe di kelas dan kelas itu berhasil mendapatkan cuan. Salah satunya itu karena ulahnya Kushida. Kushida itu menjadi salah satu Mad populer kedua di festival budaya. Sebagian pengunjung itu datang karena terpikat oleh pesona Kushida mode Mad ya. Cuma ya gua rasa Kushida itu setelah ujian suara bulat kemampuannya itu agak di nerf dalam hal apa itu kita masuk ke pembahasan selanjutnya dulu. Oke, setelah ngebahas tentang worth it apa enggak Kushida dipertahankan, lanjut ngebahas tentang kemampuan milik Kushida. Kalau Kushida dan Sakura dibandingkan itu wah jauh banget sih. Value milik Sakura tuh sangat nggak bisa bersaing dengan Kushida. Kushida itu pintar dalam akademik, kemampuan fisik Kushida juga ada di atas rata-rata atau di rata-rata lah paling minimalnya. Kemampuan bersosialisasinya Kushida itu nggak usah diragukan lagi. Kushida itu banyak temen. Kushida juga tuh sering berkontribusi untuk kelas pada ujian khusus. Kushida populer di dalam kelas maupun di luar kelas, punya beberapa informasi tentang teman sekelas maupun murid di luar kelas. Bisa jadi informan yang bagus Kushida nih kalau dimanfaatkan dengan baik. Cuma ada satu hal yang di nerf dari Kushida setelah melaksanakan ujian suara bulat, yaitu si Kushida itu sudah kehilangan yang namanya kepercayaan dari kelas. Setelah ujian suara bulat, pandangan murid teman sekelas terhadap Kushida itu mulai berubah.
Walaupun sekarang Kushida itu memang sedang dalam kondisi dikucilkan di dalam kelas, tapi tetap Sakura itu masih belum sebanding dengan Kushida. Tekad dan semangat Sakura untuk berubah itu agak telat. Sakura tuh nggak pintar dalam akademik, kemampuan fisik juga ada di terbawah, dan kemampuan bersosialisasinya juga itu buruk. Kontribusi Sakura di kelas itu kecil. Walaupun Kushida itu udah agak di nerf di bagian kepopularannya di dalam kelas, ataupun kepercayaan di kelas terhadapnya juga udah hilang, masih sih Sakura tuh masih belum sebanding dengan Kushida. Cuma ya Sakura tuh unggul di satu hal dari Kushida, yaitu opainya. Ya kesimpulannya, kemampuan milik Kushida itu bisa membantu kelas untuk membuat kelas menuju ke kelas atas. Gua rasa orang seperti Kushida lah yang cocok untuk menjadi tangan kanan, support, partner, serta bestie dari Horikita. Kushida itu masih punya value untuk dipertahankan di dalam kelas. Jangan salah, walaupun Kushida ini pedang bermata dua, Kushida ini juga merupakan salah satu kartu andalan di dalam kelasnya Horikita. Selama Horikita bisa memanfaatkan Kushida dan membuat Kushida jinak ya, maka keputusannya Horikita mempertahankan Kushida adalah keputusan yang tepat. Gua rasa salah satu alasan Kinugasa Sensei mempertahankan Kushida untuk menjadikan Kushida sebagai bestie dari Horikita. Cocok ya kan, ada Horikita, Ibuki, dan Kushida, trio bestie yang cocok sih ya. Lalu untuk Sakura memang agak disayangkan, salah satu karakter fanservice di Code ini di drop out. Dan Sakura ini menjadi salah satu karakter perempuan pertama yang mempunyai perasaan suka ke Ayano Koji. Dan ironisnya, Sakura itu di drop out oleh orang tercintanya tersebut. Yang bisa gue katakan sih, Sakura tuh nggak begitu cocok dengan sekolah elit Kudo Ikose ini. Karena sekolah ini adalah sekolah dengan hukum rimba. Murid yang nggak mempunyai bakat akan langsung tersingkir. Ya sebenarnya Sakura ini berbakat ya dalam hal lain, seperti jadi idol atau artis Jav. Orang seperti Sakura yang nggak pinter dan kemampuan fisiknya juga rendah, nggak cocok ada di sekolah elit. Tapi seenggaknya Sakura itu udah punya tekad dan niat untuk melakukan perubahan, itu patut diapresiasi. Cuma ya apesnya pas mau berubah, Sakura tuh malah kena drop out duluan. Telat improve lah si Sakura ini. Ketik F di bawah adik-adik untuk Sakura. なぜなら俺が櫛田桔梗を退学させるからだ。 Pembohong, kau pembohong. Mungkin itu aja yang dapat gua bahas ya, dan gua mau tanya, apakah ada dari kalian di sini yang tim Sakura? Coba absen di bawah tim Sakura. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next video, bye bye.した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になる